Secara mengejutkan, Dewi keluar dengan tatapan marah yang menyorot tajam ke arah mereka semua. Senyumnya menyeringai Nadia. Terus kedua tangannya berdarah sambil megang pecahan kaca tuh. Astagfirullahaladzim. Refleks kami semua mau berusaha melepaskan pegangan tangannya si Dewi dari pecahan kaca itu kan Nadia. Tapi setiap kali ada yang berusaha, nggak usahlah kami lepaskan, kami dekat tuh langsung ditodong ya kami kayak gini. Bayangkan sama kamu cuman tuh, seolah-olah dia menusuk kami semua Nadia. Dan nggak sampai di situ astagfirullahaladzim, inilah aku kayak aduh, kasihan kali. Setelah itu mereka semua yang ada di sana melihat nih, enggak aku aja Nadia, semuanya lihat ya Ustazah sama 3 kawan aku tuh tengoknya apa. Dewi ini tiba-tiba saja memakan pecahan kaca yang dia pegang tadi. Apa nggak berdarah-darah bibirnya si Dewi itu berdarah. Tengok kami Dahlah kami tuh menangis-nangis, semua berteriak histeris. Dewi, astagfirullah, sadar Dewi, jangan kau makan kaca, bahaya tuh. Kami pegang-pegang akhirnya, kalau nggak makin berdarah lah itu Dewi nggak peduli, dia diabaikan. Yang peringatan orang masih kesurupan kok, tetap itu dahsyat dikunyah-kunyahnya lah itu. Udah netes-netes saja darah tuh. Astagfirullahaladzim. Aduh Dewi. Tapi untungnya tidak lama setelah itu Ustadz Harun pun datang dan beberapa ustadz lain juga datang nih. Dan setelah melihat sendiri apa yang sedang terjadi sama Dewi, akhirnya Dewi pun langsung diruqyah saat itu juga sama Ustadz Harun. Selagi Ustadz Harun meruqyahnya, sosok yang ada di dalam tubuh Dewi ini berkata, "Jangan keluarkan aku akan membawa anak ini bersamaku. Salah dia sendiri kenapa datang menyambutku dengan darah manis." Atau menyambutku dengan darah manis. Astagfirullahaladzim. Harun sama semua yang menyaksikan kejadian itu tuh kebingungan sama maksud ucapan dari si sosok yang merasuki Dewi ini kan. Maksudnya apa? Dewi menyambut dia dengan darah yang manis. Apa nih? Nah di sisi lain Ustadz Harun yang sepertinya paham dengan maksud si jin ini memilih untuk diam, gak ada ngomong apa-apa dulu kan. Tanpa banyak bicara, Ustadz Harun pun langsung melanjutkan proses ruqyah. Udah gak tega kali lah dia lihat kondisi si Dewi kayak gitu kan Gak ada lagi sempat mau cerita nih apa maksudnya, yang penting udah keluarkan dulu si sosok ini. Akhirnya setelah ditarik paksa oleh Ustadz Harun, sosok yang merasuki Dewi ini pun berhasil dikeluarkan. Bersamaan dengan itu seketika Dewi pingsan lagi. Tapi mereka di situ nggak diam aja mereka langsung membawa Dewi ke rumah sakit. Karena kan Dewi habis makan kaca tuh kan, takut kenapa-napa pula badan si Dewi. Udah diperiksa nih, dikasih pemeriksaan medis dulu kan. Nah selagi Dewi dibawa ke rumah sakit pihak pondok pesantren ini pun langsung nelpon orang tuanya Dewi. Dikabarkannya lah apa yang terjadi sama anak mereka kan. Nah setelah itu Arum, Karin dan juga teman-teman santri yang lainnya pun diminta untuk kembali masuk ke asrama masing-masing masuk ke asrama masing-masing berdoa. Tapi ketika mereka mau beranjak pergi menuju ke asrama tiba-tiba saja Ustadz Harun memanggil Arum dan Karin. Arum, Karin, boleh ikut Ustadz sebentar?